Hai, bertemu lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia mengenai topik teks biografi bagian 2 bersama saya Nada dan Rasa Official. Pada video kali ini, Nada akan memaparkan 3 buah pembahasan, yaitu yang pertama struktur dari teks biografi, kebahasaan teks biografi, dan langkah-langkah dalam mengonstruksi teks biografi. Oke, kita mulai dari struktur teks biografi terlebih dahulu. Struktur teks biografi ada 3 buah nih. Yang pertama ada orientasi atau setting, yang kedua peristiwa atau masalah, dan yang terakhir reorientasi. Kita mulai dari orientasi terlebih dahulu. Orientasi merupakan bagian yang berisi pengenalan tokoh dan gambaran awal dari tokoh yang diceritakan. Pada bagian ini dapat ditulis tanggal lahir dan gambaran umum lainnya. Nah, pada bagian orientasi belum masuk pada permasalahan-permasalahan hidup tokoh. Ia hanya berkisar pada pengenalan tokoh saja, misal nama tokoh, tanggal lahir tokoh, nama orang tua tokoh, di mana tokoh tersebut tinggal, dan lain sebagainya. Lanjut, struktur yang kedua ada peristiwa atau masalah. Pada bagian ini merupakan inti utama pada teks biografi. Bagian peristiwa atau masalah akan sangat panjang dipaparkan di dalam teks biografi. Permasalahan yang dibahas dari awal hingga akhirnya tokoh tersebut bisa sukses. Bagian ini berisi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Di sini ditampilkan hal-hal menarik, mengesankan, mengagumkan, dan mengharukan dari tokoh tersebut. Bagian ini disebut juga bagian inti biografi. Struktur yang terakhir yaitu reorientasi. Bagian akhir biografi yang biasanya berisi pandangan penulis dari tokoh tersebut. Selain itu juga berisi kata-kata motivasi bagi pembaca. Oke, Nada telah menyediakan contoh dari struktur teks biografi. Dimulai dari bagian orientasi atau bagian pengenalan dari tokoh tersebut, yaitu pada teks ini adalah tokohnya Habibie. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nah, pada bagian ini dipaparkanlah nama lengkap, gelar, tanggal lahir, nama keluarga, istri, dan lain sebagainya dari tokoh Habibie tersebut. Lanjut masuk pada bagian peristiwa-peristiwa penting, yaitu bagian inti. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana jatuh bangunnya beliau, yaitu Bapak B.J. Habibie ini dalam merintis karir ataupun menjalani hidupnya hingga akhirnya ia menjadi sukses. Dan yang terakhir bagian reorientasi, bagian penutup yang mengakhiri cerita B.J. Habibie, yaitu turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Nah, pada bagian ini sudah menjadi penutup kisah hidup dari Bapak B.J. Habibie tersebut. Nah, kita masuk pada unsur kebahasaan teks biografi lagi nih. Unsur kebahasaan teks biografi yang pertama yaitu ada kata hubung atau konjungsi. Kata yang berfungsi sebagai penghubung kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau penghubung kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Salah satu contoh konjungsi yaitu ada dan, maka, pada, lalu, kemudian, agar, setelah, sehingga, dan lain sebagainya. Contoh konjungsi pada sebuah kalimat yaitu ia dibuang ke negara Belanda bersama kedua rekannya dan kembali ke tanah air pada 1918 setelah memperoleh Europsis Akte. Jadi, kata dan ini merupakan kata hubung atau konjungsi.
Lanjut kita masuk yang kedua, yaitu kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina adalah jenis kata yang menggantikan orang atau benda. Teks biografi biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga, contohnya seperti ia, dia, beliau, nya, dan lain sebagainya. Salah satu contoh kata ganti di dalam sebuah kalimat yaitu perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara ditandai dengan perjuangannya dan pengabdiannya kepada kepentingan bangsa dan negaranya. Katanya di sini merupakan bagian dari kata ganti pronomina. Karenanya ini digunakan untuk mengganti nama Ki Hajar Dewantara. Lanjut ke bahasan yang ketiga, yaitu kata kerja atau verba. Kata kerja merupakan jenis kelas kata yang menyatakan suatu tindakan. Contohnya memberikan, membangkitkan, menyaksikan, menjatuhkan, dan lain sebagainya. Contoh kata kerja di dalam sebuah kalimat yaitu akibat karangannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg menjatuhkan hukuman buang atau internering ke Pulau Bangka tanpa proses pengadilan. Jadi kata menjatuhkan merupakan kata kerja atau verba. Dan kebahasaan yang terakhir yaitu keterangan waktu, peristiwa, dan tempat. Kata yang menyatakan adanya waktu, peristiwa atau kegiatan, dan juga tempat. Contohnya seperti pada tanggal 12 Mei 1886 di Yogyakarta. Contoh keterangan waktu, peristiwa, tempat di dalam sebuah kalimat yaitu tahun 1908 setelah membentuk Komite Bumi Putra. Kata tahun 1908 merupakan keterangan waktu pada sebuah kalimat. Lanjut, kita masuk pada langkah-langkah menceritakan kembali teks biografi. Langkah-langkah yang dapat kalian lakukan untuk menceritakan kembali teks biografi yaitu yang pertama, tentukan teks atau buku mengenai tokoh yang hendak dibaca. Kemudian yang kedua, bacalah buku tersebut sampai selesai dengan cermat, jangan asal baca ya. Yang ketiga, berilah catatan-catatan yang hendak digunakan untuk menguraikan teks. Yang keempat, tulislah pokok-pokok kejadian dalam buku tersebut. Yang kelima, kembangkan kalimat yang sudah ditulis pokok-pokoknya dalam bentuk paragraf. Yang keenam, ceritakan kembali isi teks biografi secara lisan dengan bahasamu sendiri. Yang ketujuh, berilah ulasan secukupnya tentang teks atau buku biografi tersebut. Yang kedelapan, suntinglah tulisanmu menggunakan struktur dan kaidah teks biografi. Yang kesembilan, identitas buku harus ditulis dengan jelas dan lengkap ya. Dan yang terakhir, tentukan pendapatmu atau penilaianmu tentang karya tersebut secara terperinci dan objektif. Langkah-langkah yang terakhir, langkah menyusun teks biografi. Yang pertama, menulis draft yang mencakup identitas, paparan awal, keistimewaan tokoh, dan penutup. Yang kedua, mencari sumber atau referensi dari buku, wawancara, atau media lain yang memungkinkan. Yang ketiga, memilih referensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, mengembangkan tulisan dengan memperhatikan tampilan nilai-nilai karakter tokoh yang dapat diteladani. Nah, satu hal lagi, hal-hal yang harus ada di dalam sebuah teks biografi yaitu ada judul. Judul teks biografi jangan sampai ketinggalan loh ya. Yang kedua, hal menarik dan mengesankan yang ditampilkan dalam kehidupan tokoh. Jangan sampai kamu membuat sebuah teks biografi tapi tidak ada hal menarik yang dapat diambil oleh pembaca. Yang ketiga, hal mengagumkan dan mengharukan yang muncul dalam kehidupan tokoh.
Hal ini digunakan agar tulisanmu mampu lebih menarik minat para pembaca. Dan yang terakhir, hal yang dapat dicontoh dari kehidupan tokoh, karena memang itu adalah tujuan utama dibuatnya sebuah teks biografi, yaitu hal yang dapat dicontoh ataupun yang dapat diteladani oleh pembaca. Oke, sekian video pembelajaran mengenai teks biografi bagian 2 yang telah Nada paparkan sebelumnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan share kepada teman-temanmu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!